Sebelum mulai, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar, biar saya tahu teman-teman dari mana aja. Dan jika sudah, mari kita lanjut. Langit malam di Riyadh gelap tanpa bintang. Angin panas berhembus menerpa bangunan-bangunan megah di kota itu. Di dalam sebuah rumah besar berarsitektur khas Timur Tengah, seorang perempuan berkeringat dingin. Ia duduk di sudut ruangan dengan tubuh gemetar. Tangannya berlumuran darah. Nama perempuan itu Sari Wulaningsih, seorang tenaga kerja wanita asal Jawa Timur. Matanya menatap nanar ke arah lantai, tempat tubuh majikannya tergeletak tanpa nyawa. Darah masih mengalir dari leher pria itu, menciptakan genangan merah yang pekat. Suara teriakan memenuhi rumah. Para penghuni lain berhamburan masuk ruangan, menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Seorang wanita berteriak histeris, sementara seorang pria langsung menghunus pisau, siap menyerang Sari yang masih terduduk tak berdaya. Para penjaga rumah datang bergegas. Salah satu dari mereka menodongkan senjata ke arah Sari. "Kau telah membunuh tuanku," bentaknya dengan suara penuh amarah. Sari menggelengkan kepala, air mata mengalir di pipinya. "Saya tidak bermaksud. Dia ingin membunuh saya lebih dulu." Suaranya bergetar, tetapi tak seorang pun peduli dengan pembelaannya. Dalam hitungan detik, dua orang pengawal menyeretnya keluar ruangan. Sari meronta, tetapi cengkeraman mereka terlalu kuat. Ia dilempar ke dalam mobil dengan tangan terikat. Malam itu, ia dibawa ke kantor polisi tanpa ada yang mau mendengar penjelasannya. Di dalam sel yang sempit dan dingin, Sari menggigil. Ia mencoba mengatur napas, tetapi dadanya terasa sesak. Pikiran tentang keluarganya di kampung halaman memenuhi benaknya. Ia berbisik pelan dalam bahasa Jawa, "Gusti, kulo nyuwun pangapunten." Sebuah doa lirih terucap. Namun, ia tidak tahu bahwa takdir telah menggiringnya ke jalan yang lebih gelap. Malam itu adalah awal dari kegemparan besar yang akan mengguncang Arab. Langit Riyadh siang itu membakar tanah dengan terik yang menyengat. Di dalam gedung pengadilan yang megah, suasana tegang memenuhi ruangan. Deretan kursi kayu dipenuhi oleh orang-orang yang berbisik satu sama lain. Di ujung ruangan, seorang hakim berjubah hitam duduk di atas podium, menatap tajam ke arah terdakwa yang berdiri di tengah ruangan. Sari Wulaningsih berdiri dengan tubuh gemetar. Tangannya terikat. Wajahnya tampak lelah setelah berhari-hari mendekam di dalam sel. Namun, sorot matanya tetap kuat. Ia tidak menangis, tidak memohon. Hanya dia menatap lantai berkarpet merah di bawah kakinya. Di sisi lain, keluarga majikannya duduk dengan wajah penuh amarah. Seorang pria berbadan besar, saudara laki-laki majikannya yang terbunuh, bangkit berdiri. "Wanita ini telah membunuh saudaraku. Kami menuntut hukum qisas." Suaranya menggema di seluruh ruangan. Hakim mengetuk palunya 3 kali. Berdasarkan bukti dan saksi yang ada, terdakwa terbukti bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Ruangan mendadak sunyi. Tak ada yang terkejut. Semua sudah menduga putusan ini sejak awal. Di Arab Saudi, kasus seperti ini jarang memberikan ruang untuk pembelaan, apalagi bagi seorang pekerja asing. Sari menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ini akan terjadi. Namun, sesuatu di dalam dirinya tetap tenang. Tidak ada ketakutan di wajahnya. Hakim melanjutkan, eksekusi akan dilaksanakan 3 hari dari sekarang di alun-alun kota. Sari menutup mata. Ia berbisik pelan, "Gusti, kulo nyuwun pangapunten." Para penjaga segera membawanya keluar dari ruang sidang, tetapi bisikan itu terus bergema. Tak ada yang tahu bahwa dalam dirinya, sebuah rahasia besar sedang menunggu untuk terungkap. 3 hari lagi, Arab akan diguncang oleh sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam sel sempit yang remang-remang, Sari duduk bersandar di dinding batu yang dingin. Tangannya masih terikat, namun pikirannya melayang jauh. Suara azan berkumandang dari kejauhan, merambat masuk melalui jeruji besi kecil di atas kepalanya. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, membiarkan udara hangat yang berdebu mengisi paru-parunya. Di sudut ruangan, seorang penjaga Arab duduk dengan wajah datar, memperhatikannya dalam diam.
Tidak seperti tahanan lainnya yang biasanya menangis atau meronta, wanita ini begitu tenang, seolah tak takut mati. Seorang narapidana lain, seorang perempuan asal Filipina yang berada di sel sebelah, berbisik, "Apa kau tidak takut? Ini malam terakhirmu." Sari menoleh perlahan. Matanya gelap, dalam, seperti menyimpan rahasia yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tersenyum tipis. Takdir sudah tertulis. Aku hanya menjalani apa yang harus kulalui. Perempuan itu terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan Sari yang membuat bulu kuduknya meremang. Malam semakin larut. Penjaga lain datang membawa makanan terakhir untuk Sari. Sepotong roti dan air putih. Tanpa banyak bicara, ia mengambilnya dan mulai makan perlahan. Di luar sel, dua pria berpakaian gamis putih berbisik. Salah satunya mengintip ke dalam dengan ekspresi ragu. Ada yang aneh dengan wanita ini, gumamnya dalam bahasa Arab. Dia hanya manusia biasa, sahut pria lainnya, meskipun suaranya terdengar tak yakin. Besok kita lihat apakah dia masih bisa bersikap setenang itu saat Algojo mengayunkan pedangnya. Mereka pergi, meninggalkan lorong yang kembali sunyi. Sari duduk diam, memandangi cahaya rembulan yang masuk melalui jeruji kecil di atas kepalanya. Cahaya itu terasa hangat di kulitnya, seperti mengingatkan pada sesuatu yang jauh, sesuatu yang berasal dari tanah kelahirannya. Dalam hati, ia berbisik pelan dalam bahasa Jawa, "Mbah, aku siap." Lalu, angin tipis berembus ke dalam selnya, seolah membawa pesan dari tempat yang jauh. Besok, dunia akan menyaksikan sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Pagi itu, Riyadh dipenuhi oleh riuh rendah suara manusia. Matahari bersinar terik di atas alun-alun kota, tempat ribuan orang berkumpul. Mereka berdiri di belakang pagar kayu, berdesakan, ingin menyaksikan eksekusi mati seorang perempuan asing yang dianggap bersalah. Di tengah lapangan, sebuah tiang kayu telah didirikan. Di depannya, seorang pria Arab bertubuh kekar berdiri tegap. Pedangnya berkilau tertimpa cahaya matahari. Ia adalah Algojo kerajaan. Tangan dingin yang telah mengeksekusi puluhan orang tanpa ragu. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar. Pasukan keamanan membawa seorang perempuan berpakaian sederhana. Wajahnya tertutup hijab, kedua tangannya terikat. Itulah Sari Wulaningsih. Ia berjalan pelan, namun langkahnya tetap mantap. Tak ada ketakutan dalam sorot matanya. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Kenapa dia begitu tenang? Biasanya orang akan menangis atau berteriak minta ampun. Mungkin dia sudah pasrah. Seorang pejabat kerajaan berdiri di dekat panggung eksekusi, membaca keputusan akhir. Sari Wulaningsih, atas kejahatan yang kau lakukan, engkau dijatuhi hukuman mati. Apakah kau ingin mengatakan sesuatu sebelum eksekusi dilaksanakan? Sari menatap lurus ke arah Algojo. Bibirnya bergerak. Suaranya pelan namun tegas. Aku sudah siap. Pejabat itu mengangguk. Algojo segera bersiap, mengangkat pedangnya tinggi di atas kepala. Matahari berkilau di atas mata pedang yang tajam. Kerumunan menahan napas. Sari tetap diam. Wajahnya menghadap lurus ke depan. Ia tidak bergerak, tidak berusaha melawan. Seolah ia hanya menunggu momen itu datang. Algojo menghela napas panjang, lalu mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Pedang itu bergerak cepat menuju leher Sari. Tapi sesuatu terjadi. Begitu mata pedang menyentuh kulitnya, terdengar suara dentuman keras seperti baja bertemu baja. Algojo terpental ke belakang. Pedangnya terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Kerumunan berteriak. Beberapa orang mundur ketakutan. Mata Algojo membelalak. Tangannya gemetar saat ia melihat pedangnya sendiri. Bilah pedang itu tidak bisa menembus leher Sari, seolah ada kekuatan tak terlihat yang melindunginya. Hakim dan pejabat kerajaan saling berpandangan dengan wajah pucat. Seorang ulama yang menyaksikan kejadian itu beristighfar dengan suara keras. Di antara kerumunan, seseorang berbisik, "Astagfirullah, ini sihir." Tapi Sari tetap diam. Matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Angin bertiup pelan,
menerbangkan debu pasir di sekitar panggung eksekusi. Arab diguncang. Eksekusi ini tidak berjalan seperti yang mereka rencanakan. Keheningan mencekam memenuhi alun-alun Riyadh. Semua mata terpaku pada Sari Wulaningsih, yang masih berlutut di tempatnya tanpa goresan sedikitpun. Algojo yang baru saja mengayunkan pedangnya kini terduduk di tanah. Tangannya gemetar. Matanya membelalak. Wajahnya pucat pasi. Pedang baja yang seharusnya menebas leher Sari kini tergeletak di atas pasir, bergetar pelan, seolah ikut takut dengan kejadian yang baru saja terjadi. Kerumunan yang awalnya riuh kini berubah panik. Bisikan-bisikan mulai berubah menjadi suara keras yang penuh ketakutan. Ini mustahil. Pedang itu harusnya membunuhnya dalam sekali tebas. Apakah dia seorang penyihir? Astagfirullah. Ini perbuatan jin. Seorang pria tua di antara penonton bergidik ngeri. Matanya menatap Sari dengan ketakutan. Aku pernah mendengar tentang ini, bisiknya kepada seseorang di sebelahnya. Dulu, di tanah Jawa, ada ilmu yang disebut rawa rontek, ilmu yang membuat seseorang tidak bisa mati. Mata pejabat kerajaan mulai dipenuhi kebingungan. Hakim yang memimpin eksekusi tampak gelisah. Lakukan lagi. Teriaknya kepada Algojo. Pria bersorban putih itu berusaha mengendalikan dirinya. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu bangkit. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kembali pedangnya. Kali ini mengayunkannya lebih keras. Allahu Akbar. Pedang itu kembali menghantam leher Sari. Dan kembali, tak terjadi apa-apa. Benturan keras terdengar. Pedang itu terpental. Algojo kembali terdorong ke belakang dengan wajah ketakutan. Ia jatuh terduduk, memandangi Sari seperti melihat sesuatu yang bukan manusia. Beberapa orang di kerumunan langsung berlari ketakutan. Seorang pria muda jatuh pingsan di tempat. Seorang ulama yang ikut menyaksikan tiba-tiba berlutut, membaca doa dengan suara gemetar. Seorang penjaga mendekati pejabat kerajaan dan berbisik, "Tuan, kita tidak bisa melanjutkan ini. Ini bukan kejadian biasa." Pejabat itu menatapnya tajam, tapi ia sendiri tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Ini bukan eksekusi biasa. Ini bukan hal yang bisa dijelaskan dengan hukum atau logika. Sementara itu, Sari tetap diam di tempatnya. Matanya kosong, wajahnya tetap tenang. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ilmu ini bukan untuk berbangga diri, tapi inilah takdirku." Di langit, angin mulai berhembus lebih kencang. Pasir berputar di sekitar alun-alun. Arab semakin geger. Sari Wulaningsih bukan manusia biasa. Di dalam istana megah yang berhiaskan lampu kristal dan karpet merah tebal, suasana tegang menyelimuti ruangan pertemuan kerajaan. Para pejabat tinggi duduk dengan wajah serius, sementara seorang utusan tergesa-gesa masuk dan membungkuk hormat di hadapan seorang pria tua berjubah emas, Sang Raja Arab Saudi. "Bagaimana hasil eksekusinya?" tanya raja dengan suara dalam dan berwibawa. Utusan itu menelan ludah sebelum menjawab. "Eksekusi. Gagal, Paduka." Ruangan mendadak sunyi. Beberapa menteri yang duduk di sisi raja saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Apa maksudmu gagal?" Suara raja kini terdengar lebih berat. "Apakah Algojo tidak menjalankan tugasnya?" Utusan itu menggeleng cepat. "Tidak, Paduka. Algojo telah mengayunkan pedangnya lebih dari sekali, tetapi pedang itu sama sekali tidak bisa melukai perempuan itu." Mata raja menyipit. Wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpercayaan. "Apakah kau bercanda?" "Demi Allah, hamba tidak berani berdusta kepada Paduka," jawab utusan itu sambil gemetar. Bahkan, banyak saksi mata yang melihat kejadian ini. Pedang baja sekuat itu tidak mampu menembus leher perempuan Jawa itu. Seakan-akan ada sesuatu yang melindunginya. Seorang ulama yang duduk di sudut ruangan menarik napas panjang. "Ini bukan kejadian biasa," katanya pelan. "Hamba telah mendengar cerita dari tanah Jawa tentang ilmu yang bisa membuat seseorang tak bisa mati." Para pejabat mulai berbisik-bisik. Raja menghela napas dalam, lalu menatap pria berjubah putih yang duduk di sampingnya. "Apakah ini perbuatan sihir?"
Tanyanya kepada ulama kerajaan. Ulama itu tampak ragu. Paduka, ini lebih dari sekadar sihir. Ini adalah ilmu kuno yang berasal dari leluhur mereka. Ilmu yang tidak bisa disentuh oleh pedang atau api. Raja menatap tajam ke arah meja kayu di depannya, lalu berdiri. Jika ini benar, maka perempuan itu tidak bisa dieksekusi dengan cara biasa. Seorang jenderal kerajaan langsung bertanya, "Apa perintah Paduka?" Raja berpikir sejenak sebelum menjawab, "Kita harus menyelidiki lebih dalam. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, kita tidak boleh sembarangan bertindak. Bawa dia kembali ke penjara, tapi jangan ada yang berani menyentuhnya tanpa perintahku." Utusan itu segera membungkuk, lalu bergegas pergi. Para menteri masih tampak tegang, sementara ulama kerajaan menundukkan kepalanya, seolah merapal doa dalam hati. Di luar istana, angin berhembus kencang. Arab Saudi baru saja menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini baru permulaan. Malam itu, berita tentang kegagalan eksekusi Sari Wulaningsih menyebar dengan cepat. Dari sudut pasar-pasar di Riyadh hingga perbincangan di kedutaan-kedutaan asing, semua orang membicarakan satu hal, wanita Jawa yang tak bisa mati. Di media sosial, video yang diambil oleh salah satu penonton eksekusi telah bocor dan mulai viral. Meskipun pihak kerajaan berusaha menutupinya, kejadian itu terlalu besar untuk disembunyikan. Di Indonesia, berita ini sampai ke desa kecil tempat keluarga Sari tinggal. Ibunya, seorang perempuan tua dengan rambut memutih, menangis terisak di depan rumah kayu sederhana. "Aku sudah menduga ini akan terjadi," bisiknya lirih. Seorang lelaki tua, sesepuh desa, datang menghampirinya. "Dia masih memiliki ilmu rawa rontek, bukan?" tanyanya pelan. Sang ibu mengangguk. "Sari tidak pernah mau melepasnya. Embah, aku sudah memperingatkan dia." Sesepuh itu menatap ke arah langit yang mulai mendung. Jika dia tetap memiliki ilmu itu, maka dia akan selalu berjalan di antara hidup dan mati. Tapi di tanah asing ini, dia bisa menjadi legenda atau ancaman. Sementara itu, di dalam sel penjaranya, Sari duduk bersila. Matanya terpejam, bibirnya bergerak lirih melantunkan doa dalam bahasa Jawa yang kuno. Dua penjaga yang mengawasinya dari luar sel berbicara dengan suara pelan. "Apa yang akan kita lakukan dengannya?" tanya salah satu penjaga dengan gelisah. "Kita menunggu perintah dari atas," sahut penjaga lainnya. "Tapi sejujurnya, aku sendiri takut. Bagaimana bisa pedang baja tidak melukainya? Apakah dia benar-benar manusia?" Di sudut ruangan, seekor tikus kecil merayap di lantai. Tikus itu mendekati Sari, seolah tertarik pada kehadirannya. Tapi begitu mendekat, tubuhnya mendadak kaku, matanya membelalak, dan dalam sekejap, tikus itu mati tanpa sebab. Kedua penjaga itu menyaksikan kejadian itu dengan mata terbelalak. Mereka saling berpandangan, tubuh mereka gemetar. Salah satu dari mereka beristighfar berulang kali sebelum akhirnya berlari meninggalkan tempat itu. Di dalam selnya, Sari membuka mata perlahan. Tatapan matanya tajam, seolah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Di luar penjara, badai pasir mulai berhembus kencang. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Arab Saudi tidak tahu bagaimana cara menangani seorang tahanan. Malam di Riyadh terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang membawa butiran pasir yang menghantam dinding-dinding bangunan kuno. Namun, suasana di dalam penjara kerajaan lebih mencekam daripada badai di luar. Para penjaga gelisah. Beberapa dari mereka menolak berjaga di dekat sel Sari Wulaningsih. Bisikan-bisikan mulai menyebar di antara mereka, tentang bagaimana seekor tikus mati begitu saja, tentang bagaimana pedang baja yang seharusnya memenggal lehernya justru terpental seperti menghantam batu. Di dalam selnya, Sari duduk bersila. Matanya terpejam, namun telinganya mendengar segala sesuatu dengan jelas. Setiap langkah kaki di luar, setiap napas yang gemetar, setiap doa yang dibisikkan oleh mereka yang takut padanya. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari lorong penjara. Pintu gerbang utama terbuka, dan beberapa pria berpakaian jubah putih masuk. Di antara mereka,
Seorang ulama tua dengan sorban hitam menatap Sari dengan penuh selidik. Buka pintunya. Perintahnya dengan suara berat. Para penjaga saling berpandangan ragu. Namun tak ada yang berani membantah. Dengan tangan gemetar, salah satu dari mereka memasukkan kunci ke dalam lubang gembok, lalu memutar perlahan. Klik. Pintu besi terbuka. Ulama itu melangkah masuk. Matanya yang tajam mengamati Sari. "Siapa kau sebenarnya?" Tanyanya dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Sari membuka matanya. Ia menatap pria tua itu dengan tenang, tanpa rasa takut. "Aku hanya seorang perempuan biasa," jawabnya pelan. Ulama itu tersenyum tipis. Perempuan biasa tidak bisa selamat dari eksekusi seperti itu. Sari tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke dalam mata lelaki tua itu. Dan untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Ulama itu merasakan sesuatu. Sebuah energi aneh. Sesuatu yang lebih tua dari sihir. Lebih tua dari ilmu yang pernah ia pelajari. Ia pernah mendengar kisah tentang Rawa Rontek. Tetapi tidak pernah percaya, hingga saat ini. Setelah beberapa saat, ulama itu menarik napas dalam-dalam. Ia menoleh kepada para pejabat yang mengikutinya. "Dia bukan manusia biasa. Kita tidak bisa membunuhnya dengan cara biasa." Seorang pejabat kerajaan menelan ludah. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Ulama itu menatap Sari lagi. "Kita harus mengusirnya dari tanah ini. Secepatnya." Di luar penjara, angin semakin kencang, seolah mengamini kata-kata ulama tersebut. Di dalam hatinya, Sari tersenyum tipis. Ia tahu, saatnya untuk pulang. Pagi itu, pesawat yang membawa Sari Wulaningsih lepas landas dari Riyadh menuju Jakarta. Langit di atas Arab Saudi terlihat cerah, seolah badai yang sempat mengamuk malam sebelumnya telah reda bersama kepergian perempuan misterius itu. Di dalam kabin kelas ekonomi, Sari duduk di dekat jendela. Tangannya terlipat di pangkuannya. Wajahnya tetap tenang seperti biasa. Namun, matanya memandang kosong keluar jendela, melihat hamparan gurun pasir yang perlahan menghilang dari pandangannya. Seorang pejabat kedutaan besar Indonesia duduk di sebelahnya, menatapnya dengan penuh penasaran. "Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" tanyanya pelan. Sari menoleh, tersenyum tipis. "Takdir bekerja dengan caranya sendiri," jawabnya singkat. Pejabat itu menghela napas panjang. "Kau membuat seluruh Arab geger. Para pejabat kerajaan tidak bisa tidur semalaman mencari cara untuk menyingkirkanmu tanpa menimbulkan kegemparan lebih lanjut." Sari hanya diam. Ia tahu bahwa dirinya bukan lagi sekadar seorang tenaga kerja wanita biasa. Ia telah menjadi legenda, cerita yang akan terus beredar di antara rakyat Arab, tentang seorang perempuan asing yang tidak bisa mati. Beberapa jam kemudian, pesawat mulai memasuki wilayah udara Indonesia. Di bawah sana, hamparan sawah dan perbukitan hijau menyambutnya. Udara yang lebih lembab dan sejuk terasa berbeda dengan panas menyengat gurun. Ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Sari melangkah keluar dengan ringan. Bau tanah air yang khas memenuhi hidungnya, membawa kenangan lama yang hampir terlupakan. Di luar, keluarganya telah menunggu. Ibunya yang sudah renta berlari kecil menghampirinya. Air mata mengalir deras di pipinya. "Nah, aku kira kau tidak akan kembali." Sari tersenyum, memeluk ibunya erat. "Aku selalu kembali, Bu." Orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan campuran rasa takjub dan ketakutan. Mereka telah mendengar kisahnya, kisah perempuan yang tak bisa mati. Dari kejauhan, seorang lelaki tua yang mengenakan kain sarung dan peci hitam mengamati Sari dengan tatapan dalam. Ia adalah sesepuh desa, orang yang selama ini menjaga rahasia ilmu leluhur yang diwarisi Sari. Saat Sari berjalan mendekat, lelaki tua itu berbisik, "Kau harus membuat pilihan, Enduk. Ilmu itu bukan untuk hidup di zaman ini. Kau sudah melihat sendiri akibatnya." Sari terdiam. Ia tahu, Rawa Rontek bukanlah berkah, melainkan kutukan yang membuatnya berjalan di antara dunia manusia dan dunia kematian. Di langit, burung-burung camar terbang bebas, seakan menyambut kembalinya seorang anak yang telah pergi terlalu jauh. Namun, pertanyaannya adalah apakah ia benar-benar pulang?
Sari dan Mbah Sastro segera berlari menuju sumber teriakan. Langkah kaki mereka menjejak tanah yang mulai lembab. Sementara langit semakin gelap, pertanda hujan akan segera turun. Di tengah alun-alun desa, seorang lelaki muda tergeletak di tanah. Tubuhnya menggeliat liar seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata merasukinya. Mulutnya berbusa, matanya melotot kosong ke langit. Sementara beberapa warga berusaha menahannya agar tidak melukai dirinya sendiri. "Tolong!" Dia tiba-tiba menjerit dan jatuh ke tanah. Seorang ibu menangis di sampingnya. Mbah Sastro melangkah maju. Dengan ketenangan seorang sesepuh, ia berjongkok di dekat lelaki itu dan mengamati tubuhnya. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Bayangan hitam melayang di atas tubuh pemuda itu, berputar-putar seperti kabut pekat yang hidup. Ini bukan penyakit biasa. Ini adalah gangguan dari alam gaib. Sari berdiri di sisi Mbah Sastro, mengamati pemuda itu dengan ekspresi waspada. Dalam hatinya, ia bisa merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada kekuatan dari luar yang berusaha menembus dunia ini. Mbah Sastro menghela napas berat. "Ada yang datang bersamamu, Enduk." Sari menoleh. "Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Sastro menatapnya tajam. "Sejak kau kembali, energi di desa ini berubah. Bukan hanya manusia yang tahu tentang keberadaanmu, tapi juga mereka yang ada di alam lain." Sari terdiam. Ia bisa merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Sementara itu, tubuh pemuda yang kerasukan mulai bergerak lebih liar. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suaranya sendiri, melainkan suara berat yang dalam dan bergema, seperti suara yang berasal dari dunia yang berbeda. "Kau bukan seorang manusia." Warga yang mengelilinginya terkejut dan langsung mundur ketakutan. Beberapa perempuan mulai beristighfar, sementara yang lain menangis ketakutan. Sari berlutut perlahan di samping pemuda itu. Ia menatap matanya yang kosong, lalu bertanya dengan suara rendah, "Siapa kau?" Pemuda itu menggeliat. Tubuhnya kaku seolah melawan sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian, suaranya kembali terdengar. "Kami sudah lama menunggu seseorang sepertimu." Jantung Sari berdegup kencang. Ada sesuatu yang salah. Mbah Sastro mengetuk tongkatnya ke tanah. "Cukup." Suaranya bergema, penuh wibawa. Ia kemudian merapal doa dalam bahasa Jawa kuno, mengusir roh yang merasuki pemuda itu. Dalam sekejap, tubuh pemuda itu menegang, lalu jatuh lunglai. Napasnya tersengal. Matanya berkedip beberapa kali sebelum akhirnya kembali sadar. Namun, sebelum Sari sempat bernapas lega, Mbah Sastro menatapnya dengan ekspresi yang lebih serius. "Enduk, ini belum selesai. Apa yang datang kepadamu bukan dari dunia ini." Sari menelan ludah. Ia bisa merasakan bahwa sesuatu sedang memburunya, sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Dan kali ini, ia tidak yakin apakah rawa rontek cukup untuk melindunginya. Di langit, kilat menyambar. Malam ini, sesuatu akan datang. Malam turun dengan cepat, membawa kabut tipis yang menyelimuti desa. Di dalam rumah kayunya, Sari duduk bersila di lantai, sementara Mbah Sastro berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan ekspresi waspada. Ibu Sari sudah tertidur di kamar belakang, namun suasana rumah terasa begitu sunyi, terlalu sunyi. "Kau merasakan sesuatu, Enduk?" Suara Mbah Sastro memecah keheningan. Sari mengangguk pelan. "Ada sesuatu di luar sana," bisiknya. Mbah Sastro menarik napas panjang, kemudian menyalakan dupa di atas meja kayu. Asap tipis membubung ke udara, menyebarkan aroma khas yang menenangkan, namun di saat yang sama, juga mengundang sesuatu. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari jendela yang terbuka. Tirai tipis berkibar liar, dan lampu minyak bergoyang, hampir padam. Lalu terdengar suara. Bukan suara manusia. Sebuah bisikan panjang, dalam, dan menyeramkan. "Sudah lama kami menunggumu." Sari membeku. Punggungnya meremang. Di luar rumah, bayangan hitam berkelebat cepat di antara pepohonan. Mbah Sastro segera menggenggam tongkatnya lebih erat.
Kau sudah tahu mereka akan datang, bukan? Tanyanya dengan nada serius. Sari menggigit bibirnya. Aku tidak tahu siapa mereka, Mbah. Tapi sejak kejadian di Arab, aku bisa merasakan sesuatu yang mengikuti langkahku. Dari kejauhan, suara anjing melolong panjang. Dan tiba-tiba, pintu rumah berderi terbuka dengan sendirinya. Sari dan Mbah Sastro serentak menoleh. Di ambang pintu yang kini terbuka lebar, berdiri sesosok pria tinggi berjubah hitam. Namun, wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya kosong tanpa bola mata, dan bibirnya tersenyum lebar dengan gigi yang tidak rata. Udara di dalam rumah mendadak terasa lebih dingin. Sari tahu, makhluk ini bukan dari dunia manusia. Makhluk itu melangkah masuk perlahan. Jejak kakinya tidak mengeluarkan suara. Mbah Sastro segera menancapkan tongkatnya ke tanah, merapal doa dalam bahasa Jawa kuno. Siapa kau? Apa maumu? Sosok itu berhenti beberapa langkah dari mereka, lalu mengeluarkan suara yang lebih menyerupai gema dari dimensi lain. Kau bukan milik dunia ini lagi. Sari menatapnya tajam. Apa maksudmu? Makhluk itu tersenyum lebih lebar, kemudian mengangkat tangannya yang panjang dan kurus. Ilmu yang mengalir dalam tubuhmu bukan hanya mengikatmu pada dunia manusia, tapi juga dunia kami. Sari merasakan dadanya sesak. Sebuah kilasan ingatan melintas di benaknya, tentang bagaimana ia tetap hidup meski telah berkali-kali dijatuhi hukuman mati. Tentang bagaimana tubuhnya tidak lagi terasa lelah. Tentang bagaimana ia mulai kehilangan rasa takut akan kematian. Rawa rontek telah mengubahnya. Dan sekarang, sesuatu dari dunia lain menuntut haknya. Mbah Sastro menatap Sari dengan ekspresi tegang. Enduk, kau harus memilih sekarang. Di luar, angin bertiup semakin kencang. Dan di dalam rumah, makhluk itu semakin mendekat. Sari menatap makhluk itu dengan napas tertahan. Suhu ruangan semakin dingin, seolah waktu berhenti di sekitar mereka. Mbah Sastro tetap berdiri tegak, menggenggam tongkatnya lebih erat. Jangan dengarkan mereka. Enduk, mereka ingin menarikmu ke dunia mereka. Makhluk berjubah hitam itu menyeringai. Matanya yang kosong menyala samar. Kau bukan lagi manusia sepenuhnya. Kau sudah ada di antara hidup dan mati. Sari mengepalkan tangannya. Dalam hatinya, ia tahu itu benar. Sejak ia selamat dari eksekusi di Arab, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia tidak merasakan rasa lapar, tidak pernah merasa lelah. Bahkan luka kecil pun tak pernah lagi muncul di kulitnya. Tapi apakah itu berarti ia bukan lagi manusia? Sari menatap Mbah Sastro. Mbah, kalau aku tetap memiliki ilmu ini, apa yang akan terjadi padaku? Mbah Sastro menarik napas dalam. Kau akan terus hidup. Tapi kau tak akan pernah benar-benar menjadi bagian dari dunia ini lagi. Kata-kata itu menghantam Sari seperti palu godam. Makhluk itu melangkah lebih dekat. Terimalah nasibmu, bergabunglah dengan kami. Kau akan hidup selamanya, tapi bukan sebagai manusia. Angin bertiup semakin kencang. Sari menunduk, melihat tangannya sendiri. Tak ada luka, tak ada tanda-tanda penuaan. Bahkan, ia merasa tubuhnya semakin ringan, seolah-olah ia sedang melayang di antara dua dunia. Lalu, sebuah suara lirih terdengar dalam kepalanya. Suara ibunya. Nak, aku kira kau tidak akan kembali. Tiba-tiba, hatinya terasa berat. Ia tidak ingin meninggalkan dunia ini. Ia ingin tetap bersama ibunya, bersama keluarganya, bersama orang-orang yang masih bisa mencintainya sebagai manusia. Dengan tatapan tegas, Sari mengangkat kepalanya. Aku memilih tetap hidup sebagai manusia. Makhluk itu mendadak berhenti. Senyum lebarnya perlahan memudar. Mbah Sastro segera bertindak, merapal doa-doa yang semakin kencang. Suaranya menggema memenuhi rumah. Asap dupa semakin tebal, menyelimuti ruangan. Makhluk itu menjerit. Suaranya melengking tinggi, membuat kaca jendela bergetar. Tubuhnya mulai mengabur, berputar seperti asap hitam yang tersedot ke dalam pusaran tak kasat mata. Sari menutup matanya.
Ia merasakan sesuatu di dalam tubuhnya, sesuatu yang telah mengikatnya selama ini, perlahan mulai menghilang. Ilmu rawa rontek mulai memudar. Dalam sekejap, suara jeritan itu menghilang. Angin berhenti. Rumah kembali sunyi. Ketika Sari membuka matanya, makhluk itu sudah lenyap. Mbah Sastro menurunkan tongkatnya, mengusap keringat di dahinya. Kau sudah memilih dengan benar. Enduk, kau kini kembali menjadi manusia. Sari menyentuh dadanya. Napasnya masih ada, tubuhnya masih terasa hangat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa lelah. Sebuah kelegaan mengalir di dalam dirinya. Ia akhirnya terbebas. Dari luar, suara ayam jantan berkokok. Malam telah berganti fajar. Di kejauhan, cahaya matahari mulai muncul di ufuk timur. Sari telah kembali. Dan kali ini, ia benar-benar pulang.